Nah, ada sebuah kisah yang dijadikan sebagai sebuah hikmah ya. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah punya pengembala kambing. Nah, kambing biasanya kalau dengan harimau lah ya, atau serigala, itu berteman atau bermusuhan? Bermusuhan kan? Kenapa serigala itu bermusuhan dengan kambing? Ya serigala atau harimau lah. Nah, sudah jadi mangsanya kan? Ya, itu kan kalau kita lihat secara kasat mata, ya, yang namanya harimau atau serigala pasti yang dicari kambing, apalagi kambing-kambing anak-anak gitu ya. Ya, enak ya. Pengembala kambing itu didatangi oleh sejenis serigala atau harimau. Karena dia orang dekatnya Nabi Sulaiman, maka diajarilah bahasa hewan. Nah, itu serigala itu atau harimau itu bilang sama pengembalanya, "Wahai pengembala, ya saya izin dong minta satu kambingnya." Jadi si serigala ini minta kambing buat dimakan. Pengembala yang jujur dan amanah bilang, "Saya nggak bisa ngasih kamu satu kecuali saya izin dulu sama yang punya." Yang punya siapa? Nabi Sulaiman. Berarti yang punya kambingnya adalah Nabi Sulaiman. Ya, pulanglah dia. "Saya izin dulu ya." Oke. Terus yang jagain siapa gitu kan? Kambing-kambingnya ini. Kata serigala, "Ya saya lah." ya saya yang minta. Lah pengembala bingung, kamu minta, sekarang kamu minta diamanahin gitu. Yang ada nanti hilang semua dimakan gitu ya. "Ya demi Allah saya nggak bakalan makan, karena ini kambing punya Nabi Sulaiman gitu. Kalau saya langgar nanti saya yang kualat gitu turunan." "Benar ya?" "Iya." Oke, dia jalan. Begitu di jalan, sebelum nyampe ke singgasana Nabi Sulaiman, pengembala ini ngelihat kejadian yang aneh di jalan. Pertama, dia lihat ibu kerbau nyusu sama anaknya. Aneh kan? Kebalik ya. Ibu kerbau nyusu sama anaknya. Dibengong, "Ini kok begini?" Ya udah deh, nanti saya nanya sama Nabi Sulaiman. Belakangan dia berangkat lagi. Di jalan ketemu lagi yang aneh. Apa yang aneh? Ada orang ya, bajunya compang-camping, rambutnya kucel, mukanya berdebu, kagak pakai sendal, celananya robek. Wah, pokoknya nggak karuan deh. Tapi anehnya orang sefiskin itu, dia bawa kreseknya warnanya bening, kelihatan dari luar transparan. Ternyata begitu dilihat kreseknya isinya emas intan permata. Ya. Gitu kan, kaget kan? Itu orang kok miskin tapi bawaannya emas. Ya, salah. Akhirnya berjalanlah dia. Berjalan dia. Ketika dia berjalan ketemu sama Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman. Yang ketiga, sebelum Nabi Sulaiman ketemu, dia lewat di aliran sungai. Ya, aliran sungai. Sungainya jernih. Pernah lihat sungai jernih nggak, Bu? Yang kelihatan gitu, dasarnya tuh kelihatan gitu. Di kampung ya. Itu kan kita kalau ngeliat yang begituan rasanya pengen apa, Bu? Pengen nyelam. Pengen nyelam ke dalam surut gitu ya. Aduh, pengen makan. Sampai ikan-ikan itu kelihatan gitu loh, bergoyang. Ah, saking jernihnya saya pengen minum ah. Akhirnya dia masukin mulutnya ke sungai itu ya, baru mau disedot
Yang diambil pakai tangannya, bau. Ya, bau jamban. Bening tapi bau jamban. Langsung ditumpahin. Kagak jadi minum. Ya. Kan aneh Bu ya. Biasanya kalau jernih itu bersih. Ya. Biasanya kalau jernih bersih, enggak, akhirnya dibuang. Waduh, ini tiga-tiganya kok aneh semua. Jangan. Ketemu Nabi Sulaiman salah ya, dia ucapkan salam, kemudian kata Nabi Sulaiman, ada apa engkau datang? Ini ada serigala minta kambingnya. Kasih aja nggak apa-apa. Loh, tapi kan saya pengen izin kamu dulu. Nggak apa-apa, kasih. Terus Nabi Sulaiman, saya mau nanya, ya saya tadi sebelum pulang kemari, sebelum datang kemari saya ngeliat 3. Apa? Ya, jadi dia bingung gitu. Emak kerbau netes sama nyusu sama anaknya. Akhirnya Nabi bilang begini, tahukah engkau itu tafsirnya apa? Tafsirnya adalah nanti di kemudian hari ada seorang ibu yang menyuruh anaknya bekerja bukan di jalan yang halal lantaran ibu itu pengen duitnya. Jadi anaknya disuruh kerja yang maksiat, terus uang itu buat dirinya. Nah ini ibu tafsirkan deh kemana. Jadi seharusnya orang tua itu menafkahkan, di saat anaknya masih kecil, tapi dia enggak, anaknya disuruh kerja. Kalau kerja yang halal nggak apa-apa, lo kerja yang haram. Artinya begini loh Bu, ketika dia udah lemes, nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa dimakan, yang nyari halal aja susah, akhirnya nyari yang haram. Disuruh nyari yang haram supaya bisa menghasilkan uang. Ini hati-hati terhadap hal seperti ini. Ya banyak lah kalau kita perhatian tuh banyak, katanya. Biarin gitu. Kamu buka aurat kamu, biarin kamu buka seluruh tubuhmu, yang penting kan duitnya tebel. Kan begitu. Ya, jadi kayak orang disuruh jual tubuh untuk mendapatkan uang. Ya. Ini yang artinya begini loh, nanti di akhir zaman orang udah nggak mikirin lagi halal haram, yang penting ngasilin duit. Ya. Dia pikir yang halal aja susah, ini ada yang haram. Ya. Padahal yang namanya berkah itu sulit dapatnya. Ibu ya coba lihat, banyak orang, coba yang ibu kasih tahu deh, orang yang korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Iya, dikirain korupsi itu enak ya, banyak duitnya. Ya enak banyak duitnya. Ya, tapi pada hakikatnya itu nggak ada berkahnya itu. Makanya dia hidupnya berasa kurang mulu. Bener. Iya, ngambil uang orang, diambil sama dia. Gitu ya. Kaya sih kaya penampakan, tapi lihat jiwanya pasti miskin. Ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Terus yang kedua, ya Sulaiman, saya ketemu orang fakir miskin, pakaiannya compang-camping, rambutnya kucel, mukanya berdebu, tapi kok yang dia bawa emas. Coba ibu tafsirkan kira-kira apa ini? Nanti kata Nabi Sulaiman, nanti di akhir zaman engkau akan melihat para pencuri yang ngambil bukan hartanya sendiri. Ya iya, orang-orang pencuri kan kadang kenapa ya, dia nggak punya apa-apa gitu ya. Hakikatnya kenapa? Hakikatnya walaupun dia punya banyak duit, tapi batinnya itu rusak gitu loh. Yang selanjutnya, mimpi Sulaiman apa lagi? Air yang jernih, bersih, bagus, disangkanya bagus, tapi begitu diminum baunya bau jamban. Nabi Sulaiman bilang, itu adalah tafsir orang yang engkau anggap suci, orang yang engkau idolakan, orang yang engkau takjubkan, engkau mendekat kepadanya dengan mengharapkan yang engkau idolakan.
Entah itu dengan kesuciannya, entah itu dengan kealimannya, entah itu dengan kecantikannya, entah itu dengan keahliannya. Tapi pada hakikatnya engkau tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Karena kenapa? Dilihat dari jauh bening, padahal kalau engkau deketin, yang dia makan semua adalah makanan haram. Iya kan Bu ya? Kan yang namanya rizki yang halal yang didapatkan dari jalan yang halal. Rizki yang haram didapatkan dari jalan yang haram.